ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi siddati sholati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasal tentang tasdid di dalam salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembahasan kita masih seputar tasdid di dalam tahiyat akhir sampai kepada sholawat kepada Nabi, karena sholawat kepada Nabi itu merupakan rukun daripada sholat. Kalau tasahud akhir kita tidak baca sholawat, maka sholat kita tidak sah. Dan sholawat itu kudu dibaca dengan benar, ya, terutama tasdidnya, adanya penekanan-penekanannya. Tasdidatu aqallis sholati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un. Tasdid sekurang-kurangnya di dalam sholawat atas Nabi itu ada 4. Fatasdidu fi Allahumma isnani wa huma 'alal lami wal mim. Allah dan tasdid pada Allahumma itu ada 2, yaitu di atas huruf lam dan di huruf mim. Jadi Allahumma, Allah itu ditekan. Allah, setiap lafaz jalalah, lafaz Allah itu pasti pakai tasdid. Allah, bukan Allah. Allah, Allah. Terus satu lagi tasdidnya ada di huruf mim. Allahumma, Allahumma, mimnya ada tasdid, ya, jangan lupa, tekan dikit, Allahumma, jangan Allahumma, tapi Allahumma, ada tasdidnya. Wa tasdidu sholli wahidun wa huwa 'alal lami, dan tasdidnya sholli, Allahumma sholli itu ada 1, yaitu di atas huruf lam. Sholli, jangan soli. Kalau soli itu adanya si Soleh, abangnya si Soleh, RW 9, ya. Soli, ya. Soli, ada tasdid. Soli, ada tasdid. Allahumma sholli, ada tekanan, ya, bukan soli, bukan soli. Wa tasdidu ala Muhammadin wahidun wa huwa ala mim, dan tasdidnya ala Muhammad itu 1, yaitu huruf mim. Muhammad, mimnya tuh ada tasdid. Muhammad, bukan Muhammad. Muhammad bukan, tapi Muhammad ada tasdid. Muhammad, beda sama Mahmud.
Mahmud, Pak Haji Mahmud tuh. Nah, itu artinya juga pujian. Tapi kalau Mahmud pujiannya cuma satu, yang muji cuma satu. Pak Edi dia biasanya yang muji. Nah, kalau Muhammad itu banyak pujian. Makanya kenapa Nabi Muhammad selalu dipuji oleh miliaran orang, namanya Muhammad. Tuh, ya dah. Muhammad, mimnya ada tasdid di atas huruf mim. Apa makna Allahumma sholli ala Muhammad? Nah, maknanya kata Imam Nawawi, wa maknahu ya Allah angjili rahmatal makrunata bita'zimi ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ya Allah, turunkan rahmat kasih sayangmu ya Allah, disertai dibarengi dengan keagungan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Ya. 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 Jadi makna daripada Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, Allahumma anzili rahmatal makrunata bi ta'zim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, turunkan rahmat kasih sayangmu yang disertai dengan keagungan kepada sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna daripada Allahumma sholli ala Muhammad. Kira-kira paham enggak Ibu? Bu, paham enggak? Paham enggak Bu? Paham ya? Nah, itu makna daripada Allahumma sholli ala Muhammad. Qala Samsur Romli fi Syarhil Minhaj, dan berkata Imam Samsur Romli pada kitab Syarah Al-Minhaj, Abdolul Itsyanu bilabzil sayyidah sayyadah bilabzi siyadah. Kata Imam Samsur Romli, seutama-utama daripada menyebut sholawat itu dengan tambahan sayyidina. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang paling afdol, kata Imam Samsur Romli. Paling afdol kita menambahkan kalimat sayyidina. Nah, Pak Ustadz, katanya ada hadis tuh yang bunyi la tu sayyidi, jangan engkau menyebut aku dengan junjungan. Itu hadisnya maudhu, palsu, karena kata-katanya itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. La tu sayyidi, enggak ada la tu sayyidi. Asal kata sayyidina, enggak ada. Makanya kita ngaji nahwu shorof. Kalau ngerti ngaji nahwu shorof, kita bisa tahu ini hadis benar apa enggak. Begitu. Kata ulama itu hadisnya palsu. Ya, gitu. Jadi jangan dipakai kalau yang palsu ya Miko ya, pakai yang asli-asli aja. Li'anna piha al-ityanu bima amarona wa ziyadatal akhbari bil waqi'i alladzi huwa adabun. Kenapa pakai sayyidina? Karena bahwasanya itu mengikuti daripada yang diperintahkan kepada kami dan penambahan atas kejadian itu, yaitu sebagai adabun, rasa adab kita, sopan santun kita kepada Nabi Muhammad gitu. Kita manggil orang aja pakai bapak Komarudin, pakai bapak. Kalau Komarudin doang kan kayaknya kurang, ya kan? Samsudin kan nggak enak panggil. Samsudin ngopi yuk, nggak boleh. Pak Sam ngopi yuk, begitu, gitu, ya. Pak Asnan kan pakai bapak. Itu orang, apalagi Nabi Muhammad junjungan kita. Tuh, jadi huwa adabun sebagai adab, gitu ya. Fahuwa abdolu min tarkihi, dan yang paling abdol daripada meninggalkannya. Jadi lebih abdol pakai sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah. Wa qala Suhaimi aidan wala yuqalu imtisalul amri abdolu minal adabi. Dan berkata Imam Suhaimi juga, dan tidak dikatakan
imtisalul awamiri amri, melaksanakan perintah itu lebih afdol minal adabi, daripada adab, daripada sopan santun. Jadi enggak bisa dikatakan kalau menjalankan perintah, tapi yang paling afdol itu adalah karena adab, karena sopan santun kita kepada Nabi, bukan sekedar perintah. Nah, jadi bukan cuma perintah. Jadi kita kalau sama orang jangan cuma perintah, tapi kalau bisa kita melebihkan gitu. Kalau kita diperintahkan sekedar menghormati, ya tapi kita tambahin. Umpamanya Ustadz nih, Ustadz, Pak Ustadz, Bapak aja kan kita kurang, kita lebihin aja karena dia Ustadz, apalagi dia orang soleh. Pak Ustadz apa kabar begitu. Jangan namanya aja, bapak-bapak aja. Ya, begitu. Jadi yang paling afdol itu adalah adab daripada perintah. Li'anna naqulu fil adab al-imtisalul amri wa ziyadatun wa akmalus sholati ala nabi, dan seutama-utama sholawat atas Nabi, wa abdoluha siwahu fis sholati wa kharijiha. Sama ngucapinnya baik ketika sholat maupun ketika di luar sholat, yaitu pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Itu yang paling afdol, itu yang paling baik gitu ya, pakai kata Sayyidina gitu ya. Kama nasso ala zalika ar-Romli, dan sebagaimana nas demikian itu kata Imam Romli, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad kama barokta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah itu bacaannya ketika tahiyat ya, yang afdol, yang utama itu tuh pakai Sayyidina gitu ya, pakai Sayyidina. Tatimmah yusannud du'a ba'da tasahudil akhiri, dan disunahkan doa setelah tasahud akhir. Bima sa'a, doa apa aja. Jadi habis fil alamina innaka hamidum majid, kita boleh disunahkan buat berdoa, doa apa saja, tapi jangan pakai bahasa Indonesia ya Bu. Lagi sholat, ya Allah mudah-mudahan cucu saya yang besok mau sunat lancar kayaknya. Jangan, ya pasti nih ya pakai bahasa Arab, gitu ya. Mudah-mudahan nih anak saya nih jodohnya panjang nih habis nikah gitu. Jangan pakai bahasa Arab. Bahasa Arab, doa apa aja tapi pakai bahasa Arab. Itu boleh dan tidak membatalkan sholat ya. Boleh. Kalau pakai bahasa Indonesia nggak boleh. Wa abdoluhu at-ta'awuzu minal azabi. Tapi yang paling abdol yaitu doa minta perlindungan minal azabi, daripada azab. Nah itu yang paling abdol doanya. Wal fitani, dari fitnah, dari orang yang iri hati, dengki. Kenapa bisa begitu? Li khobari salim, menurut khobar, dasarnya rujukan, referensi dari hadis yang sahih, idza tasahhuda ahadukum falyasta'id billahi min arba'i. Kata Nabi, apabila kamu tasahud akhir salah seorang kamu, maka mintalah kepada Allah perlindungan dari 4 hal. Minta 4 hal. Bagaimana bacanya? Fayaqulu Allahumma inni a'udzubika minal azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nah itu doanya. Nanti kalau mau hafal doanya, nih dihafalin nih Bu ya. Dihafalin doa ini, dibaca habis tasahud akhir sebelum kita baca salam. Sebelum salam kita baca doa ini nih. Nabi suruh baca doa ini nih
suruh baca doa 4 perlindungan. Yaitu pertama dari azab kubur, kedua dari azab api neraka, ketiga dari fitnah hidup kita, ada orang iri, dengki yang fitnah. Terus ketika meninggal juga kita berlindung dari fitnah. Terus dari fitnah masih dajjal, daripada dajjal itu tuh. Jadi doanya itu Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, itu nanti di YouTube aja deh ya. Kalau memang nggak hafal, ntar diulang lagi Miko, diulang lagi gitu. Nggak usah dihafal, dibaca aja di kertas kayak Bu, ditempel aja di tempat tidur kita kayak di pintu kayak di mana aja, tempel, baca aja atau di motor, Burkon baca. Itu insya Allah lama kelamaan nempel. Jangan dihafal, dibaca. Sering dibaca, 100 kali nggak nempel, baca lagi 100 kali. 100 kali nggak nempel juga, baca lagi 100 kali. 100 kali nggak nempel juga, bebel juga nih otaknya nih. Iya. Ya, begitu, baca. Baru kali ini sejarahnya nih, ngajar ngaji nggak disediain air. Baru kali ini, Masya Allah. Nurul Huda. Apa seret saya? Nggak ada ya? Ya. Ustadz Nur mah 2 tuh, iya kan? 2 di teh juga, serobot, bisto. Saya nggak ada sama sekali. Insya Allah. Tega ya. 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 Nah. Aduh, benar-benar ya. Ahmad ya. Ya. Emang saya udah share Bu, saya udah share saya dari rumah saya, ntar saya nih nggak disediain minum nih, bener, bisa begitu ya? Iya saya dari rumah nih, saya yakin ntar nggak disediain minum, bener, share saya, tuh, nih, ya ini yang menentukan berkah enggaknya, iya, nah, kalau gurunya senang, insya Allah ilmunya juga masuk, amin, iya, jadi adab di atas ilmu, mau ilmunya banyak kalau nggak punya adab sopan santun, masa Ustadz nggak dikasih minum? Parah ya. Iya, padahal ada perusahaan bisto nggak disediain juga. Iya ini saya omelin Bang Ajat. Saya mau udah semangat nih nerangin. Qala Sibroh Malisi, berkata Imam Sibroh Malisi, wa yukrahu tarku zalika, dan meninggalkan Sayyidina hukumnya makruh. Makruh nggak pakai Sayyidina, kudu pakai Sayyidina, makruh. Ya kalau nggak pakai. Wa huwa akaddu ma aujabahu ba'dul ulama, bahkan ada ulama yang mewajibkan, sebagian ulama memakai Sayyidina kalau kita sholat. Oh, ya, itu baru tahu kan hukumnya. Nah, jadi wajib hukumnya, ada sebagian menghukumkan wajib. Qala Amir, wa amma Tawusu ibnahu bil i'adati litarkihi, dan Imam Tawus itu menyuruh anaknya yang enggak baca Sayyidina dalam sholat untuk mengulang sholatnya. Ulangin sholat kamu enggak baca Sayyidina, begitu sampai segitunya tuh. Ada ulama, ya. Jadi kudu dibaca itu Sayyidina. Wayam bagi faslun bis salam. Sekarang babnya tentang salam. Wahwal musamma bitahlil, yang disebut dengan salam dalam sholat itu bitahlil, penghalalan kembali perkara yang ketika sholat diharamkan.
Jadi kan kita ketika Allahu Akbar itu kan pengharaman tuh. Ketika udah takbiratul ihram udah haram semua. Ketika sholat ngomong kagak boleh, makan pisang apalagi, nggak boleh makan semangka, nggak boleh minum, nggak boleh. Sebab kita lagi sholat udah haram. Nah ntar tuh halalnya kapan halalnya? Ketika baca salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru udah halal. Makan nasi padang si Uda juga halal. Iya tuh. Kalau udah salam. Jadi salam itu artinya bitahlil, penghalalan. Kembali perkara yang tadinya haram ketika sholat, maka dihalalkan. Tuh, ya. Boleh, jangan sholat ngomong. Saya pernah di samping saya sholat, orang ngomongin chat, merek-merek chat. Saya bilang, nih orang kenapa ngomongin chat? Macem-macem chat. Habis sholat saya tanya sama orang situ, orang basmol. Saya tanya, Pak, mohon maaf, itu orang sholat samping saya kok ngomongnya ngelantur chat-chat. Oh itu orang gila Pak. Oh iya. Wajar ya Pak ya, wajar. Nggak boleh ngomong. Ya. Qala al-musannif, berkata musannif Imam Imam bin Salim al-Hadrami, pengarang kitab Safinatun Najah, aqallus salam litahlil assalamualaikum. Sekurang-kurangnya salam ketika sholat assalamualaikum. Sekurang-kurangnya gitu. Assalamualaikum. Gitu. Sedikit-dikitnya. Tuh, tapi jangan pelit banget ya. Salamnya pelit. Ya. Qala Al-Sibro Malisi, Imam Sibro, walau sukinal mim, sekalipun tidak dimatikan huruf mimnya. Assalamualaikum, kum. Tasdidul salam wahidun. Tasdidnya salam itu ada satu, ala sin, di atas huruf sin. Assalamualaikum. Ya, ada tasdidnya tuh, ada sin. Assalamualaikum. Jangan assalamualaikum, salah. Assalamualaikum, salah. Yang benar assalamualaikum. Ada tasdidnya, assalamualaikum. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus sholati al-wudu. Pembukanya sholat itu adalah wudu. Wa tahrimuha at-takbir. Dan yang mengharamkan sholat adalah takbir. Wa tahliluha at-taslim. Dan yang menghalalkan kita selesai sholat adalah salam. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Wa akmaluhu assalam alaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi sempurnanya salam ketika sholat, assalamualaikum warahmatullah, gitu. Tambahin warahmatullah. Kalau assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu adalah yang paling sempurna, yang paling abdol. Wala tusanna wa barakatuh, dan tidak disunahkan membaca wa barakatuh. Jadi jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak sunnah, tidak sunnah, hukumnya makruh. Ya. Nah, jadi cukup assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Oh. Paham gak udah? Paham ya? Iya. Kayaknya ngantuk mata. Ya. Belum ngopi kali ya? Saya dapat sir dari rumah nggak disediain kopi. Bener nggak disediain kopi. ini mah saya aja. Ya, tenang Miko. Cariin Abah nih. Wa tusannu taslimah saniyatun. Dan disunahkan salam itu 2 kali. Sunahnya assalamualaikum warahmatullah. Yang salam kedua itu hukumnya sunnah. Yang salam pertama hukumnya wajib. Dia rukun. Itu untuk menghalalkan, menyelesaikan sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Nah yang kedua hukumnya sunnah. Enggak ngucapin juga nggak apa-apa. Ya.
Wa akmalu salam udah ya tadi ya. Lil itsyanu wala wiktasorol el imam ala tasmiyatun sunnalil makmum taslimatani. Kalau imam itu salamnya cuma sekali, nah sunnah, maka sunnah lil makmum, bagi makmum salamnya 2. Tuh. Jadi kalau imamnya cuma sekali nih, tapi kita jarang kali ya ngelihat ada imam salamnya sekali, assalamualaikum warahmatullah. Udah dia begitu doang. Nah kita di belakang salamnya jangan sekali, kita tetap 2. Nah, kita tetap 2, salamnya sunnahnya 2. Li'annahu kharaja minal muta'abati bil ula. Karena sesungguhnya kita udah keluar dari mengikutinya ketika salam yang pertama. Jadi selesai salam pertama, kita udah nggak ngikutin imam, udah lepas dari imam. Maka salam kedua boleh kita. Gitu. Jadi ketika ada imam salamnya cuma sekali, maka makmumnya 2 kali gitu ya. Bihilafit atas sahudil awal. Adapun ketika tasahud awal, duduk tasahud awal nih, tasahud awal. Walau tarokahu al imam. Sekali apabila imam meninggalkan tasahud awal, lazimal makmum tarkahu, maka wajib bagi makmum meninggalkannya juga. Umpamanya begini nih, sholat nih, Pak Edi jadi imam, tahu-tahu tasahud awal Pak Edi lupa. Dia naik lagi, dikira mah itu rakaat pertama, padahal itu udah rakaat kedua sholat isya. Nah, kita sebagai makmum jangan duduk tasawuf awal. Oh nggak bisa dong, biarin Pak Edi mah lupa, kita mah ingat, enak aja. Kita mah tasawuf aja, udah tenang aja bang, gitu. Sama temannya manggil lagi, batal tuh. Ya, dia tasawuf, nah batal. Dia harus ngikut imam. Nah karena ya imamnya nggak ikut tasawuf, udah biarin. Kita juga ngikut imam gitu ya. Maka wajib bagi makmum meninggalkannya juga. Kalau makmum tetap ngotot tasahud awal, dia tetap duduk aja, maka sholatnya batal. Karena ninggalin tasahud awal itu tidak membatalkan sholat imam. Kenapa? Karena itu hanya sunnah abad. Nanti diganti dengan sujud sahwi begitu. Li ujubil muta'abati qabla salam, dan wajib mengikutinya sebelum salam. Wa yusannu ingda ityanil martaini ayyabsila bainahuma bisaktatin, dan disunahkan ketika mengikutinya 2 salam itu ada jedah di antara keduanya, bisaktatin, berhenti. Jadi ketika salam jangan langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jangan. Tapi ada jeda, ada berhenti dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, diam dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullah. Dan makmum juga jangan ngebarengin imam. Imam aja dulu. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Baru makmum. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya, jangan ngebarengi. Harus ada jeda, ada pemberhentian sebentar. Wa an yusallimal makmum ba'da farogil imam, dan adapun salamnya makmum setelah imam selesai, min taslimataini, dengan 2 salam. Walau qoronahu jaza kabbaihil arkan. Kalau dia ngebarengin salamnya imam tuh lifadilatil jamaah fima ronafihi, maka dia nggak kedapat keutamaan daripada jamaah. Wa ammal muqaronatu fi takbiratil ihram au fi ba'diha faharamun. Adapun mengebarengin takbirnya imam maka hukumnya haram. Jadi kalau ngebarengin imam salam kemudian kita salam, itu mengurangi fadilah keutamaan, tidak batal. Tapi
ketika takbir Allahu Akbar kita ngebarengin imam, maka batal sholat kita. Nggak boleh. Imam takbir dulu, baru makmum takbir. Ju'ilal imam liyu'tamma bih. Karena kata Nabi, imam itu diangkat untuk diikutin. Jangan kita ngebarengin. Gitu. Jadi ngikutin imam. Imam dulu baru kita. Tuh, kalau takbir nggak boleh. Nah, kalau salam itu mengurangi pahala keutamaan daripada berjamaah. Parunu yusannu ayyajlisa ba'da sholati liya'ti bizikri wa du'a alwaridaini. Dan sunnah-sunnah daripada zikir duduk setelah sholat, yakni dengan zikir dan doa yang warid dari Nabi. Insyaallah nanti ya. Ini kita bahas zikir setelah sholat, insyaallah minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan. Ya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih Tat, seputar masalah sholat. Biasanya kita pada umumnya maupun saya pribadi yang sholat 4 rakaat, baik itu zuhur, asar maupun isya. Terkadang imam kita suka lupa nih di rakaat ketiga sama rakaat keempat. Nah, jadi ketika imam itu mau pada rakaat ketiga, dia itu kadang-kadang suka tahiyat awal. Dan makmum ini mengingatkan dengan bacaan subhanallah, subhanallah. Jadi si imam ini mengikuti makmum. Jadi dengan bacaan subhanallah, dia itu melanjutkan sholatnya dengan tahiyat awal. Padahal si imam itu ingatnya rakaat ketiga kayak gitu. Kemudian dilanjutkan lagi sampai dengan selesai. Apakah pertanyaannya, apakah ini perlu kita baca sujud sahwi kayak gitu? Jadi, terima kasih. Imam lupa rakaat keberapa? Ketiga. Oh, di rakaat ketiga dia tahiyat awal. Di rakaat kedua bablas. Naiklah dia. Iya, berarti tahiyat awalnya ditinggal dong di rakaat kedua. Udah, ya. Ya. Oh, 2 kali tahiyat. Rakaat kedua sama rakaat ketiga. Terus? Ya. Enggak, karena dia enggak meninggalkan tasahud awal. Dia udah tasahudnya di rakaat kedua. Cuma tadi yang ketiga dia mau tasahud diingetin sama makmum. Akhirnya dia berdiri lagi. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu. Nggak pakai tasahud, nggak pakai sujud sahwi. Kalau tasahud awalnya ditinggalin di rakaat kedua, maka dia disunahkan sujud sahwi. Nah, makmum gimana, ikut nggak? Orang nggak tahu menau makmum, nggak usah ikut batal. Ngikut aja imam mah. Mau dia tahu kek, mau dia enggak kek. Kalau imam sujud, ya dia ikut sujud aja. Orang kita ngikutin dia kok imam. Udah mau tahu kek, mau enggak kek. Gitu. Ya. Jadi kita mah jadi makmum nih, ikut aja. Ikut aja. Saya pernah sholat Jumat, saya lupa rakaat kedua apakah berapa, saya sujud sahwi, makmumnya enggak pada sujud sahwi. Enggak boleh sujud sahwi. Kita ikut aja imam mau ngapain kek, ikut aja gitu. Nah, gitu ya Ustaz. Ada lagi? Iya silakan. Sujud lupa, karena lupa tadi tuh ninggalin tasahud awal atau ninggalin kunut. Dia sujud setelah baca tasahud akhir. Enggak,
sujud doang 2 kali sebelum salam. Jadi sebelum diakhirin sholat, dia sujud 2 kali. Bacanya subhana malayanamu walayasu. Subhana malayanamu walayasu. Kalau nggak hafal bagaimana? Subhanallah gitu aja. Baca 2 kali sujud. Habis baca 2 kali, duduk lagi, sujud lagi, duduk, baru salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gitu ya Bang, Mas Re. Ada lagi? Udah nggak ada. Kalau nggak ada kita tutup. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.